Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Lestari dengan NIM 190810301170. Di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi biaya lingkungan. Menurut kalian, ada berapa sih klasifikasi biaya lingkungan itu? Nah, benar sekali. Klasifikasi biaya lingkungan itu ada 4. Yang pertama, biaya pencegahan lingkungan. Yang kedua, biaya deteksi lingkungan. Yang ketiga, biaya kegagalan internal lingkungan. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal lingkungan. Nah, sebelum kita ke pembahasan tentang klasifikasi biaya lingkungan, apa sih biaya lingkungan itu? Biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan yang timbul akibat aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi biaya lingkungan. Yang pertama adalah biaya pencegahan lingkungan, yaitu biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dari perusahaan yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, dari biaya pencegahan lingkungan di antara lain yaitu seleksi atau pengendalian polusi, training karyawan, dan lain-lain. Yang kedua, biaya deteksi lingkungan, yaitu biaya untuk aktivitas yang dilakukan dalam menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas yang dilakukan perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Contohnya, pengukuran tingkat pencemaran, pemeriksaan produk dan proses, dan lain-lain. Yang ketiga adalah biaya kegagalan internal lingkungan, yaitu biaya aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Dengan kata lain, upaya menghilangkan dan mengelola limbah kembali ketika diproduksi. Contohnya daur ulang sisa bahan. Saya pernah membaca beberapa artikel mengenai toko donat. Nah, toko donat ini memiliki brand yang sangat terkenal. Setelah mereka menjual donatnya, tetapi memiliki sisa donat tersebut, mereka akan membuangnya karena mereka mempunyai prinsip bahwa mereka akan menjual donat dengan keadaan yang segar. Nah, dengan begitu sisa donat yang terbuang ini akan disuplai ke pemasok lain untuk dimanfaatkan kembali menjadi pakan ternak. Nah, itu adalah contoh dari biaya kegagalan internal lingkungan. Yang keempat adalah biaya kegagalan eksternal lingkungan, di mana ini adalah kebalikan dari biaya kegagalan internal lingkungan, di mana biaya aktivitas ini dilakukan setelah melepas limbah ke luar lingkungan. Biaya kegagalan eksternal lingkungan ini dibagi menjadi 2, yaitu biaya kegagalan eksternal yang direalisasi dan biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasi. Yang pertama adalah biaya kegagalan yang direalisasi, di mana biaya yang dialami perusahaan dan dibayar oleh perusahaan itu sendiri. Contohnya, ketika perusahaan membuang limbah seperti minyak ataupun limbah lain ke sungai atau ke tanah, dan hal ini perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk membersihkan danau atau tanah tersebut dari aktivitas perusahaan yang mencemari lingkungan tersebut. Yang kedua adalah biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasi, yaitu biaya sosial yang disebabkan oleh perusahaan tetapi dialami dan dibayar oleh pihak di luar perusahaan tersebut. Contohnya, biaya perawatan medis karena kerusakan lingkungan. Nah, mungkin setiap perusahaan yang beroperasi atau sedang melakukan aktivitas di dalamnya harus bertanggung jawab penuh atas lingkungan di sekitar perusahaan tersebut agar tetap baik dan tidak tercemar oleh limbah atau sampah dari perusahaan tersebut, karena mungkin saja masyarakat di sekitar itu akan terganggu. Sebaiknya perusahaan mengolah limbah sisa produksi tersebut hingga bermanfaat dan
sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang tinggal di daerah perusahaan tersebut dan tidak mencemari lingkungan. Sekian dan maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan tentang klasifikasi biaya lingkungan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.